Subuh akhir Oktober di Kabupaten Karawang, udara lembab menempel di daun pisang, sisa kabut menggantung di tepian Sungai Citarum. Pasar pagi di Teluk Jambe Baru Rio setengah suara sayup pedagang sayur dan derak sepeda tua bersahutan dengan kikau burung dari rumpun bambu. Pakleman petani berusia lewat 60 menuntun kerbau ke tepian sungai seperti biasa. Ia menurunkan timba berniat menyiram peliharaannya. Di sela ekseng gondok yang menumpuk matanya menangkap sebuah karung lusuh tersangkut pada dahan patah. Awalnya ia mengira itu sampah dari hulu, hal yang sayangnya tidak asing bagi sungai besar ini. Namun ketika arus mendorong pelan karung itu berputar, bau menyengat aneh dan tak wajar menyelinap ke hidung. Pakleman spontan mundur setapak. Ini bukan sampah biasa, gumamnya tengkuk meremang. Ia menoleh melihat dua pemuda yang hendak melintas. Nak tolong panggil Babin Kamtibmas. Ada yang tidak beres. Dalam waktu singkat warga berkumpul. Beberapa menutup hidung dengan selendang, beberapa lainnya menyiapkan ponsel, namun segera ditegur oleh aparat. Polsek Teluk Jambe memasang garis pembatas meminta semua orang menjaga jarak. Seorang perwira muda memperkenalkan diri sebagai Ibda Dimas. Dengan suara tegas ia menenangkan kerumunan dan mengkoordinasikan tim Inafis Polres Karawang. Karung itu diangkat hati-hati. Tak ada teriakan, tak ada keributan berlebihan, hanya keheningan berat yang turun bersama temuan yang menggunci napas banyak orang. Polisi tidak menjelaskan rinci di tempat kejadian, mereka hanya menyebut ada indikasi kuat tindak pidana serius. Barang bukti dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan forensik. Sungai terus mengalir seolah tak mau mengingat apapun. Kabar menyebar lebih cepat dari arus. Menjelang siang warung kopi di pinggir jalan Ahmad Yani penuh obrolan berbisik. Katanya ada kasus besar, ukap seorang sopir pickup. Bukan biasa, balas pedagang ayam menurunkan nada. Di Karawang isu tumbuh seperti rumput cepat hijau dan kadang menutupi jalan setapak menuju kebenaran. Nama yang paling sering disebut tiba-tiba adalah Ibu Tiarani, pengusaha properti yang dikenal luas di Karawang dan Purwakarta. Usianya di atas 50, hidup sendiri di rumah besar bergaya modern di kawasan Galumas. Orang menyebutnya Bu Tiara. Ada yang memuji lihai bisnis kontrakan dan ruko, ada yang bergidik ketika mengingat firmannya saat menagih piutang. Anehnya ia juga sering terlihat sebagai donatur masjid dan panti asuhan. Seseorang yang bisa sangat hangat di panggung publik namun dingin kala menghitung angka, begitu kata orang. Sepekan terakhir bisik-bisik tentang hubungan Ibu Tiarani dengan seorang pria jauh lebih muda kembali muncul. Anaknya tinggi rapi mirip taruna, ujar pemilik kios pulsa. Ada yang menyebut pria itu Raka Pratama, 28 tahun, mantan pilot helikopter yang pernah bertugas kini instruktur penerbangan di sekitar Bandara Halim Perdana Kusuma dan sering bolak-balik ke Kuruk Politeknik Penerbangan Indonesia untuk sesi pelatihan. Mengapa sosok seterang itu dikaitkan dengan pengusaha yang berumur jauh di warung kopi? Jawaban bergantung pada siapa yang bertanya dan siapa yang menjawab. Sore hari di Mapolres Karawang, Kasat Reskrim AKPR Surya memimpin rapat singkat. Hasil awal forensik yang disampaikan tanpa detail mengerikan menunjukkan korban laki-laki muda. Barang pribadi yang ditemukan memberi petunjuk ke identitas. Tim segera menelusuri jejaring sosial, rekaman CCTV di jalur Karawang Bekasi dan log komunikasi ponsel yang tersisa. Nama Raka Pratama muncul bukan karena tebak-tebakan warung, melainkan kekokohan awal dari foto pakaian dan catatan perlintasan. Kita verifikasi resmi lewat keluarga dan unit terkait penerbangan, kata AKP Surya. Tidak ada yang diumumkan ke publik sebelum valid. Di dinding peta Karawang ditempeli pin merah sungai, jembatan gerbang tol Karawang Barat, bundaran Galumas, titik-titik yang mungkin merangkai rute malam yang tidak ingin diingat siapapun. Malam itu rumah besar di Galumas tertutup rapat. Lampu pagar menyala, kamera pengawas berputar pelan. Ibu Tiarani duduk di ruang tamu dengan gaun sederhana, ponsel di atas meja, notifikasi tak henti bergetar. Asisten rumah tangganya mengatakan kepada petugas yang datang sopan, nyonya belum ke mana-mana 2 hari terakhir. Ia banyak diam seperti menelan rahasia bersama teh hangat yang berkali-kali dingin. Di luar pagar angin membawa sisa bau sungai melintas singkat. Kota yang biasanya bergerak cepat kini terasa menahan napas. Karawang pernah mendengar banyak kisah industri banjir dan perjuangan buruh. Malam ini kota itu menampung satu kisah lain, kisah tentang arus yang membawa sesuatu ke permukaan dan nama-nama yang pelan-pelan terapung di benak orang. Ibda Dimas berdiri di tepi Citarum memandang kelip lampu jauh. Kalau benar ini Raka, katanya pelan kepada rekan sejawat. Pertanyaan berikutnya bukan siapa dia, tetapi siapa yang merasa harus membuatnya hilang. Rekannya mengangguk menatap garis air yang menghitam. Sungai jarang bicara tetapi jejak selalu menyisa. Dan di sepanjang bantaran kabar yang tadi hanya desas-desus mulai tumbuh menjadi dugaan. Di halaman Mapolres, AKP Surya menutup berkas rapat. Kita kerjakan dengan kepala dingin, fakta bukan prasangka.
Namun di luar gedung di grup pesan warga satu pesan berantai sudah melaju ada hubungan apa antara Bu Tiara dan si pilot muda. Pertanyaan itu berputar seperti karung lusuh yang tadi pagi ditemukan berputar menggambang menunggu seseorang menariknya ke darat. Pagi berikutnya Mapolres Karawang tampak lebih sibuk dari biasa. Di ruang rapat kecil AKPR, Surya menempelkan dua foto pada papan potret Raka Pratama dengan seragam penerbangan dan peta rute dari Halim Perdana Kusuma ke Karawang Barat. Di bawahnya tersusun catatan waktu ringkas dingin dan saling mengunci. Verifikasi keluarga sudah dilakukan. Ukap Surya menatap tim. Identitas terpenuhi lewat data pribadi dan kekokohan barang yang ditemukan. Kita jaga martabat korban, tidak ada detail sensasional. Ibda Dimas mengangkat tangan. Log ponsel terakhir menunjukkan sinyal bergerak dari area Bekasi menuju Karawang sekitar pukul 22.40 lalu berhenti singkat di sekitar Galumas menjelang tengah malam. CCTV, tanya seorang penyidik. Sebagian ada jawab Dimas, namun kamera lingkungan di beberapa titik mengalami blank spot antara jam 23.3001.00. Kami butuh rekaman cadangan dari penggelola kawasan dan toko sekitar. Surya mengangguk. Kejar hari ini, ingat fakta bukan gosip. Sore itu dua personel mendatangi rumah besar bergaya modern di Galumas. Pagar otomatis terbuka pelan. Ibu Tiarani menerima di ruang tamu. Ia mengenakan blus putih sederhana, wajah terlihat lelah namun tertata. Terima kasih ibu sudah meluangkan waktu, kata Ibda Dimas sopan. Kami perlu mengkonfirmasi beberapa hal. Silakan, jawabnya tenang. Saya juga ingin tahu apa yang terjadi. Apakah ibu mengenal Raka Pratama? Sejenak hening. Saya mengenal. Ia pernah membantu saya urusan penerbangan ringan, sekadar konsultasi untuk akar komunitas, katanya pelan. Tapi belakangan kami jarang bertemu. Apakah Raka datang kemari 2 malam lalu? Ibu Tiarani menautkan jari. Tidak, malam itu saya di rumah ditemani asisten. Saya tidur lebih awal. Dimas mencatat. Kami akan memeriksa CCTV rumah ibu. Wajah Ibu Tiarani sedikit berubah. Silakan. Hanya saja sistem sempat error beberapa hari ini. Teknisinya belum datang. Pernyataan dikatat. Tim memeriksa ruang kontrol. Pada layar rekaman hari-hari sebelumnya tampak utuh, tetapi tepat pada rentang waktu yang dibutuhkan folder rekaman kosong. Petugas kepolisian menunduk ke panel mengambil nomor seri penyimpanan untuk diperiksa lebih lanjut. Di dapur asisten rumah tangga menyiapkan teh. Bu Tiara 2 hari ini banyak diambisiknya pelan saat dimintai keterangan. Beliau tidak keluar rumah malam itu. Saya sempat dengar nada dering ponsel beberapa kali tapi beliau tidak angkat. Nama Anda, tanya petugas pendamping. Mbak Ratri. Adakah tamu yang datang? Tidak lihat Pak. Pagar selalu tertutup. Kalau ada satpam pasti catat. Tim pun meminta buku tamu di pos keamanan. Satpam menelusuri daftar. Tidak ada nama Raka 2 malam lalu Pak. Hanya kurir paket sore hari. Catatan itu membuat garis merah di peta agak merenggang. Butuh jembatan lain untuk menghubungkan. Malamnya Ibda Dimas dan 2 rekan menyisir jalur Karawang Barat Galumas Teluk Jambe. Di sebuah minimarket 24 jam dekat bundaran, petugas memperoleh rekaman kamera yang menyorot jalan sebuah kendaraan bak tertutup terpal melintas pukul 00.58 ke arah selatan. Plat tak terbakar sempurna tetapi bentuk dan waktu mencurigakan. Ambil frame tertajam, kirim ke tim analisis, kata Dimas. Cek juga transaksi bensin sekitar jam itu. Di bengkel kecil tak jauh dari situ pemiliknya mengingat sesuatu. Malam itu saya dengar suara mesin berhenti sebentar, ujarnya. Tapi saya tidak keluar. Cuma merasa ada mobil menepi. Lokasi tepatnya di mana Dimas meminta mereka menandai di peta. Titik baru muncul sebuah jalur kecil yang jarang dilalui truk besar namun bisa jadi rute alternatif menuju bantaran Citarum. Keesokan harinya AKP Surya menggelar gelar perkara internal. Hipotesis awal korban berada di koridor Bekasi Karawang pada malam kejadian. Ada jeda waktu di sekitar Galumas. Rekaman internal rumah Ibu Tiarani kosong pada jam krusial namun itu belum membuktikan apapun. Kita butuh timeline yang ketat. Seorang penyidik forensik berbicara hati-hati. Barang yang ditemukan di sungai memiliki jejak bahan pembersih. Itu berarti ada upaya menghapus sisa-sisa. Kami sarankan memeriksa garasi, kamar mandi, servis dan ruang cuci di radius beberapa kilometer dari Galumas, terutama properti sewaan atau gudang yang terkait pihak-pihak tertentu. Baik, ujar Surya. Bagi tim 2 klaster digital CCTV ponsel transaksi dipimpin Dimas, klaster lapangan sewa gudang kendaraan bak saksi jalan dipimpin Lala. Kita ajukan surat permintaan data ke penggelola kawasan dan operator jalan tol. Menjelang senja Dimas kembali ke rumah Ibu Tiarani untuk pemeriksaan lanjutan yang sudah dijadwalkan. Nada pengujarnya tetap sopan. Ibu, kami perlu melihat garasi dan ruang servis. Ibu Tiarani mempersilakan. Garasi rapi, mobil menggilap, rak peralatan tersusun. Yang menkolok hanyalah sebuah koper besar di sudut, tampak bersih dan sedikit wangi-pewangi lemari. Boleh kami lihat, tanya Dimas. Silakan, jawab Ibu Tiarani berdiri agak jauh. Koper kosong.
Dimas tidak menemukan apapun yang jelas-jelas mengarah ke tindak pidana. Namun ia meminta unit olah TKP melakukan pemindaian ke part 3 gang dan roda koper. Prosedur standar tak ada yang dipersoalkan. Di saat yang sama tim digital melaporkan temuan akun pesan milik Raka terakhir aktif dekat menara seluler di Karawang Barat lalu senyap. Ada panggilan tak terjawab dari nomor yang disimpan dengan nama Tepukul 22.47. Pemilik nomor Tetanya Surya, terdaftar atas nama perusahaan jasa jawab analis, sedang ditelusuri. Malam turun lampu-lampu galu mas berpendar dari jendela lantai 2 Ibu Tirani memandang ke bawah kedua tanggan saling menggenggam. Teleponnya bergetar nomor tak dikenal. Ia ragu sejenak lalu membiarkannya berhenti sendiri. Di luar suara motor satpam berkeliling memeka hening. Di Mapolres Dimas duduk menatap papan kasus sungai jalur alternatif minimarket garasi koper nomor T garis-garis benang mulai terhubung tapi masih menyisakan celah yang menuntut jawaban. Besok kita periksa buku sewa gudang di sekitar Teluk Jambe katanya pada rekannya. Dan minta duplikasi server dari pengelola kawasan. Jika ada seseorang yang sengaja menghilangkan jejak selalu ada satu detail kecil yang tertinggal. Ia menutup berkas. Di luar jendela Citarum menggalir pelan tenang di permukaan membawa rahasia di dasar. Kasus ini belum mengungkapkan kebenarannya tetapi jejak mulai berbicara. Pagi itu hujan rintik turun membasahi jalanan Teluk Jambe Timur. Daun pisang meneteskan butir air sawah berkilau basah dan udara dingin menempel di kulit. Tim penyidik dari Polres Karawang sudah bersiap di sebuah gudang kecil tak jauh dari bantaran sungai Citarum. Gudang itu terletak di lorong sempit dikelilingi pagar seng berkarat. Dari luar terlihat sepi namun kunci gemboknya masih baru. Data sewa menunjukkan gudang ini dipinjam atas nama orang bernama Nugraha, alamat tidak jelas, lapor Bribtu Lala. Pembayaran tunai 3 bulan sekaligus. AKP Surya mengangguk. Kita buka sekarang. Petugas forensik memotong gembok. Pintu berderet aroma lembab bercampur sesuatu yang lebih tajam menyergap. Di sudut gudang terlihat bekas noda cairan di lantai semen meski sudah disiram larutan pembersih. Alat deteksi kimia memberi sinyal positif. Ada pula potongan kain pel basah kering bercampur tersisa di ember. Ambil sampel semua, perintah Surya. Ini bisa jadi lokasi singgah. Sementara itu Ibda Dimas kembali ke jalur jalan raya. Ia mendatangi SPBU Teluk Jambe dan memeriksa kamera keamanan. Pada pukul 00.40 terekam sebuah mobil bak tertutup terpal mengisi bensin. Sopir mengenakan topi, wajahnya tak jelas namun gerak-geriknya terekam. Ia tampak gugup menoleh kiri kanan sebelum membayar. Nomor polisi kabur oleh Cahaya tapi tim analisis gambar masih bisa memperbesar sebagian angka. 2 digit terakhir 23 ujar teknisi. Cukup untuk mempersempit pencarian. Di waktu bersamaan kabar di masyarakat makin liar. Di warung kopi dekat pasar orang-orang berbisik tentang Butiarani. Ada yang bilang ia terlalu sering terlihat bersama Raka, ada pula yang menuduh hubungan mereka diliputi utang piutang. Seorang ibu rumah tangga menyela gosip saja. Jangan-jangan korban punya musuh lain. Namun nama Butiarani tetap melayang di udara seperti asap dupa tak terlihat jelas tapi terus tercium. Sore hari Surya mengundang tim ke ruang rapat. Ia menempelkan foto gudang hasil rekaman SPBU dan catatan buku telepon Raka. Kita punya pola. Malam kejadian korban diduga dibawa ke Karawang. Ada transit di gudang. Kendaraan bak terpal mungkul di 2 lokasi. Nomor ponsel bernama yang terakhir menghubungi korban masih perlu diverifikasi. Dimas menambahkan, saya sudah cek ke operator. Nomor itu terdaftar atas nama perusahaan jasa kebersihan. Alamatnya di Bekasi Barat. Besok kita lakukan klarifikasi. Bagus, jawab Surya. Selain itu tim harus memastikan alibi Butiarani. Kalau benar dia hanya di rumah, kenapa rekaman CCTV hilang dan apa hubungannya dengan koper besar di garasi? Malamnya 2 penyidik kembali ke Galumas. Di pos satpam mereka berbincang dengan Pak Roni, petugas jaga lingkungan. Ia tampak ragu namun setelah diyakinkannya berkata, pelan malam itu saya lihat ada kendaraan keluar dari arah rumah Butiara. Sekitar jam 1 pagi. Mobil bak kecil terpal tertutup. Kenapa tidak dilaporkan, tanya Dimas. Pak Roni menunduk, saya takut. Butiara orang berpengaruh di sini. Saya hanya satpam kecil. Keterangan itu dikata resmi. Ini menjadi potongan penting yang menyambung dengan rekaman SPBU. Di sisi lain, kehidupan pribadi Ibu Tiarani mulai disorot. Jurnalis lokal menunggu di depan rumahnya memotret setiap tamu yang masuk. Namun Butiarani memilih diam, hanya sesekali keluar untuk berbelanja kebutuhan pokok ditemani sopir pribadinya. Wajahnya kerap tertutup masker dan kacamata hitam. Seorang tetangga tua berkomentar, beliau dermawan, sering bantu masjid. Tapi kalau soal bisnis memang keras. Saya tidak tahu urusan pribadinya. Kontras citra inilah yang membuat kasus semakin membingungkan, sosok yang sama tapi 2 wajah berbeda. Di kantor polisi, Surya memandang papan kasus yang semakin penuh benang merah. Foto Raka, peta Karawang, gudang di Teluk Jambe, SPBU dan rumah Butiara semua tersambung.
namun masih ada salah siapa pengemudi kendaraan bak itu. Dimas menghela napas. Kalau benar ada orang lain yang membantu, kita harus buru cepat. Semakin lama semakin sulit melakak. Surya menepuk bahunya. Kita kejar. Sungai boleh menyimpan rahasia, tapi jejak manusia selalu meninggalkan bekas. Menjelang tengah malam, Tiarani duduk di balkon lantai 2. Angin membawa sisa bau hujan. Ia memandang ke arah lampu jalan yang basah berkilau. Tangannya menggenggam cangkir teh yang sudah dingin. Sesekali matanya terpejam seolah mendengar gema langkah di dalam rumah. Apakah itu hanya bayangan masa lalu atau suara hati yang tak bisa ia buang? Di kejauhan sirene patroli merong singkat lalu senyap. Kota Karawang tertidur, tapi penyelidikan baru saja terjaga. Babak berikutnya akan menentukan apakah bayangan di Teluk Jambe hanyalah ilusi atau justru kunci menuju kebenaran. Pagi kera menyinari jalan raya Bekasi Barat. Lalu lintas padat klakson bersahut-sahutan dan aroma gorengan dari pedagang kaki lima bercampur asap kendaraan. Di tengah hiruk pikuk itu, tim penyidik Polres Karawang melungkur ke sebuah alamat perusahaan jasa kebersihan yang tercatat sebagai pemilik nomor ponsel bernama T. Gedung kantor sederhana, kat temboknya pura papan nama berdebu. Ibda, Dimas dan dua rekannya menggetuk pintu. Seorang pria paruh baya keluar mengenakan seragam hijau tua. "Selamat pagi, Pak. Kami dari Kepolisian Karawang. Mau klarifikasi tentang nomor ponsel terdaftar atas nama perusahaan ini." Pria itu tampak bingung. "Nomor ponsel kami punya beberapa untuk pegawai, tapi saya tidak hafal semua." Setelah diperiksa, nomor tersebut ternyata milik salah satu mantan karyawan Bagus Santoso yang sudah keluar 2 bulan lalu. Dia tukang lapangan, dulu suka kirim laporan lewat WhatsApp. Tapi setelah berhenti saya tidak tahu lagi. "Punya alamat terakhir?" tanya Dimas. Pria itu membuka buku catatan lusuh menuliskan sebuah alamat di kawasan Jatiasi. Tim bergerak cepat ke Jatiasi. Rumah yang dituju sederhana berdinding bata, halaman kecil ditumbuhi rumput liar. Namun yang mereka temui hanyalah ibu tua yang mengaku ibunya Bagus. "Anak saya jarang pulang. Katanya kerja serabutan. Beberapa minggu lalu dia bawa mobil kecil bak tertutup. Saya khawatir, tapi dia cuma bilang sedang bantu teman." Dimas bertukar pandang dengan rekannya. "Bu, boleh kami lihat foto mobil itu?" Sang ibu menunjukkan gambar di ponsel sebuah mobil bak dengan terpal abu-abu. Meskipun resolusinya rendah, angka plat yang terlihat samar kokok dengan 2 digit terakhir dari rekaman SPBU 23. Itu cukup untuk memperkuat keterkaitan. Sore harinya di Mapolres Karawang, AKP Surya mengumpulkan semua temuan. "Kita punya nama baru, Bagus Santoso. Dia kemungkinan besar pengemudi kendaraan bak yang terekam kamera. Kita harus telusuri hubungan antara Bagus Raka dan Ibu Tiarani." Seorang penyidik muda bertanya apakah mungkin Bagus hanya disewa sebagai sopir tanpa tahu isi muatan. Surya menggeleng. "Kita belum bisa pastikan. Tapi fakta bahwa nomor ponselnya tercatat terakhir kali menghubungi korban jelas bukan kebetulan." Malam itu penyidik kembali memeriksa server cadangan CCTV dari kawasan Galumas. Proses pemulihan butuh waktu, namun perlahan beberapa potongan rekaman muncul. Pada pukul 23.50 terekam sebuah mobil bak kecil memasuki jalan samping perumahan. Kamera tidak menangkap jelas dari mana mobil itu keluar, tapi arah datangnya mengarah ke kluster tempat rumah Ibu Tiarani berada. Potongan ini kunci kata teknisi. Kita bisa kokohkan dengan rekaman SPBU. Dimas menatap layar. Bayangan mobil itu seolah menegaskan jalur yang selama ini mereka curigai, dari Galumas menuju Teluk Jambe, lalu berhenti di SPBU dan akhirnya ke gudang dekat sungai. Di sisi lain, Ibu Tiarani semakin tertekan. Wartawan menggepong depan rumah tetangga mulai berbisik. Suatu sore ia berdiri di teras berbicara singkat kepada media. "Saya tidak tahu apa-apa. Jangan membuat fitnah. Biarkan polisi bekerja." Ukapannya singkat namun sorot mata di balik kacamata hitam menyimpan gelisah. Sementara itu, tim lapangan menemukan saksi baru, seorang penjaga gudang tetangga di Teluk Jambe. Ia mengaku melihat Bagus beberapa kali datang malam hari membawa mobil bak. "Biasanya sendiri, tapi ada sekali saya lihat dia bersama perempuan berambut pendek. Saya tidak jelas wajahnya karena pakai masker." Keterangan ini membuat penyidik terdiam. Apakah perempuan itu hanya kebetulan atau seseorang yang terkait langsung? Menjelang tengah malam, Dimas duduk di ruang kerjanya menatap peta kasus. Garis-garis merah mulai jelas. Raka hilang sinyal terakhir di Karawang Barat. Mobil bak Bagus mungkul gudang Teluk Jambe sungai. Namun ada simpul besar yang belum terurai. Apa hubungan Bagus dengan Bu Tiarani? Telepon berdering. Surya di Seberang. "Dimas, besok pagi kita geledah rumah Bagus di Jatiasi. Hakim sudah keluarkan izin. Siapkan tim lengkap." "Baik, Komandan." Ia menutup telepon menatap lagi papan kasus. Bayangan Bagus Santoso kini berdiri sejajar dengan sosok Ibu Tiarani. 2 nama, 2 jalur, dan satu misteri yang semakin dalam. Di luar, hujan kembali turun menggetuk genteng Mapolres dengan irama panjang. Citarum terus mengalir di kegelapan membawa rahasia yang menunggu untuk disingkap.
Fajar meningsing di Jatiasi Bekasi. Jalanan masih lenggang ketika 3 mobil polisi berhenti di depan rumah sederhana milik keluarga Bagus Santoso. Tim berseragam hitam turun dengan langkah mantap. Di Tanggan, AKP Surya tergenggam surat izin penggeledahan yang baru semalam disahkan pengadilan. Ibunda Bagus keluar wajahnya kemas. Pak ada apa lagi anak saya belum pulang? Surya menunduk sopan. Bu kami mohon kerjasamanya. Kami harus memeriksa rumah ini demi penyelidikan. Dengan berat hati sang ibu mengangguk. Petugas memasuki rumah. Ruang tamu kecil ada sofa usang dan foto keluarga di dinding. Dapur berantakan, piring menumpuk. Namun perhatian tim tertuju pada gudang belakang. Pintu terkunci gembok. Bu kunci gudang ada, tanya Dimas. Ibu menggeleng. Bagus yang pegang. Saya tidak pernah masuk. Petugas memotong gembok. Pintu berderit, bau tajam menyergap. Di dalam terdapat alat tukang gergaji, besi palu, karung terlipat. Di sudut sebuah jaket lapangan penuh noda pudar tergantung. Kantongnya menyimpan kartu nama bertuliskan Galuh Mas Property. Surya menarik napas panjang. Ini semakin jelas. Tim forensik segera bekerja. Dengan lampu UV terlihat berkak samar pada lantai semen. Hasil uji cepat menunjukkan reaksi positif terhadap darah meski sudah dicoba dibersihkan. Sementara itu dari lasi besi ditemukan ponsel lama. Meski rusak, kartu SIM masih terpasang dan nomornya sesuai dengan nomor yang terakhir menghubungi Raka. Bukti mulai terikat satu sama lain, ujar Dimas mencatat. Siang harinya temuan itu dipaparkan dalam konferensi pers tertutup di Polres Karawang. Surya menempelkan foto jaket, kartu nama dan ponsel di papan. Bagus Santoso resmi kita tetapkan sebagai tersangka utama dalam proses penghilangan jejak korban. Namun ada indikasi kuat ia tidak bekerja sendiri. Seorang penyidik bertanya apakah kemungkinan Bagus hanya disuruh pihak lain. Surya menjawab tegas, itulah yang sedang kita dalami. Hubungan dengan Ibu Tiarani belum bisa diputuskan, tapi bukti jaket dengan kartu nama perusahaan properti membuat pertanyaan semakin kuat. Sementara itu masyarakat makin gaduh. Di media sosial tagar #kasus Citarum mulai viral. Ada yang menuduh polisi sengaja melindungi orang berpengaruh, ada yang berspekulasi tentang drama cinta segitiga. Wartawan mengejar setiap langkah penyidik. Di depan rumah Ibu Tiarani puluhan orang berkerumun. Ada yang meneriakkan pertanyaan, ada yang sekadar ingin melihat wajahnya. Namun pagar tinggi tetap tertutup, hanya satpam yang berjaga dengan wajah kaku. Malam di ruang kerja Polres Demas menela data panggilan dari ponsel Bagus. Ada pola menarik. Sehari sebelum kejadian, ponsel itu tercatat menerima telepon dari nomor pribadi yang dilakak berasal dari sekitar Galuh Mas. Waktunya pukul 20.15, selisih 2 jam sebelum sinyal ponsel Raka terakhir kali terdeteksi. Kalau benar nomor ini milik Bu Tiarani, berarti ada komunikasi langsung dengan Bagus sebelum korban menghilang, gumam Dimas. Namun untuk memastikan mereka butuh surat izin penyadapan data dari penyedia layanan. Keesokan harinya penyidik mengunjungi lagi gudang belakang rumah Bagus untuk pemeriksaan lebih detail. Di antara tumpukan kardus mereka menemukan sebuah koper tua dengan roda rusak. Meski kosong, pemeriksaan awal menunjukkan ada bekas noda cairan yang sudah kering di bagian dalam. Ini koper berbeda dengan yang ada di garasi Bu Tiarani, kata ahli forensik. Tapi jejaknya mirip, keduanya pernah terkena cairan biologis. Surya menatap koper itu lama. 2 koper, 2 lokasi berbeda tapi sama-sama menggait pada misteri yang sama. Sementara itu keberadaan Bagus masih buron. Polisi sudah menyebarkan ciri kirinya, pria 32 tahun, tinggi 175 cm, rambut sepak sering, memakai topi. Diduga ia masih berkeliaran di wilayah Bekasi atau Karawang menggunakan kendaraan sewan. Jangan sampai dia lolos keluar kota, tegas Surya. Koordinasikan dengan Polres Bekasi dan Polda Metro Jaya. Malam turun lagi di Karawang. Dimas berjalan di tepian sungai Citarum memandangi arus gelap yang tenang. Ia merenung Raka, seorang pemuda dengan masa depan cerah, hilang nyawa di usia muda. Di balik itu ada lingkaran orang-orang dewasa, kepentingan bisnis dan cinta yang samar antara tulus dan manipulasi. Arus ini membawa semua rahasia, katanya pelan. Tugas kita memastikan kebenaran tidak tenggelam. Lampu perahu nelayan berkilau jauh di tengah sungai. Malam terasa panjang namun penyelidikan kian mendekati simpulnya. Dan nama Ibu Tiarani masih menggantung di udara, belum terbukti bersalah tapi bayangannya terus menaungi setiap benang merah. Pagi itu hujan gerimis membasahi halaman Mapolres Karawang. Tim penyidik berkumpul di laboratorium forensik. Di meja panjang 2 koper dipajang berdampingan, satu ditemukan di garasi rumah Ibu Tiarani, satu lagi di gudang milik Bagus Santoso. Ahli forensik menjelaskan kedua koper sama-sama menunjukkan bekas cairan biologis. Hasil uji DNA sementara keduanya kokok dengan sampel korban Raka Pratama. Ruang rapat eneng. Semua menyadari artinya tidak mungkin 2 koper berbeda terhubung ke orang yang sama tanpa adanya koordinasi. AKP Surya menatap tim. Artinya Bagus dan lingkungan Bu Tiarani tidak berdiri sendiri. Ada kaitan langsung.
Sementara itu pencarian Bagus semakin intensif. Informasi dari intelijen menyebut ia sempat terlihat di Terminal Harapan Indah Bekasi. Polisi menyebarkan foto terbaru bahkan menempatkan anggota berpakaian preman di titik-titik strategis. Namun hingga siang jejaknya menghilang. Dia tahu sedang diburu gumam Ibda Dimas. Mungkin ada yang melindungi. Di sisi lain masyarakat semakin gempar. Berita daring menampilkan judul sensasional bisnis properti Sinta terlarang dan Sungai Citarum. Netizen terpeka, ada yang menggekam Butiarani, ada yang membela dengan alasan gosip belum tentu benar. Di warung kopi dekat Pasar Karawang seorang pedagang berkata, saya dulu pernah pinjam uang ke Butiara. Memang keras tapi masa sampai tega begitu. Tetangga lain menyahut, orang kaya kalau cemburu bisa lebih kejam daripada preman. Gosip bergulir membentuk opini sebelum fakta lengkap terungkap. Sore tim penyidik kembali mendatangi rumah besar di Galumas. Dengan surat resmi mereka memeriksa ulang garasi dan ruang servis. Saat menelusuri laci kecil di garasi, Dimas menemukan sebuah kunci kadangan berlogo perusahaan penyewaan gudang di Teluk Jambe. Kenapa kunci ini ada di sini, bisiknya. Ibu Tiarani dipanggil untuk dimintai keterangan. Dengan wajah letih ia menjawab, saya tidak tahu. Mungkin bekas pekerja yang simpan sembarangan. Namun bagi penyidik jawaban itu hanya menambah tanda tanya. Malamnya data panggilan telepon Raka akhirnya keluar lengkap. Dari log yang dipulihkan ada percakapan terakhir dengan nomor yang singkat, Raka, kita harus bicara. Malam ini, nomor terdatang saja. Jangan bawa siapapun. Waktu percakapan 21.12 jam sebelum sinyal ponselnya hilang di Karawang Barat. Dimas menatap transkrip itu lama. Jika nomor benar milik Bagus, mengapa isi pesannya, saya akan mengundang Raka, apakah Bagus bertindak atas nama seseorang? Keesokan paginya polisi akhirnya menemukan titik terang. Dari CCTV jalan tol Jakarta Cikampek, mobil bak dengan plat berakhiran 23 terekam masuk gerbang Karawang Barat pukul 23.10. Di kursi penumpang terlihat sekilas bayangan seseorang berambut panjang, diduga perempuan. Bisa jadi asisten, bisa juga orang lain, ujar teknisi. Surya menghela napas. Apapun itu, gambaran makin jelas korban dibawa dengan kendaraan ini. Pertanyaannya, siapa di balik layar yang menyusun semua? Di rumah tahanan sementara, Ibu Tiarani dipanggil untuk pemeriksaan tambahan. Ia duduk tenang mengenakan blus polos, wajahnya pucat. Bu, apakah Anda mengenal Bagus Santoso, tanya Surya. Ia sempat terdiam sebelum menjawab, ya, dia pernah bekerja membantu urusan proyek. Tapi setelah itu saya jarang berhubungan. Apakah Anda yang menyuruh Bagus menjemput Raka malam itu? Matanya berkedip cepat. Tidak. Saya bahkan tidak tahu Raka pergi ke Karawang. Namun rekaman CCTV dan kunci gudang membuat jawabannya goyah. Dimas mencatat setiap gerakan kecil jari yang gemeter, tatapan yang menghindar. Di luar ruang pemeriksaan, Surya berbisik kepada timnya, kita belum bisa menuduh langsung. Tapi bukti mulai membentuk lingkaran, koper kunci gudang, rekaman CCTV dan hubungan Bagus dengan Butiarani. Malam itu Karawang kembali diguyur hujan deras. Dimas duduk di balkon kantor polisi memandangi jalan basah. Ia tahu kasus ini belum berakhir. Ada rahasia yang disembunyikan, entah oleh Bagus, entah oleh Butiarani, atau mungkin keduanya. Arus sungai bisa membawa jasad gumamnya tapi tidak bisa membawa pergi kebenaran. Cepat atau lambat semuanya akan menggapung ke permukaan. Dan di kejauhan sirene patroli terdengar menandai perburuan Bagus yang terus berlangsung. Langit malam di Bekasi dipenuhi awan gelap. Hujan deras mengguyur jalan raya, lampu kendaraan memantul di aspal basah. Di markas kecil tim intelijen Polres Karawang, kabar masuk lewat radio, Bagus Santoso terdeteksi di kawasan Tambun Selatan. Ia dikabarkan menumpang di rumah kontrakan temannya, seorang pekerja pabrik. AKP Surya segera memberi perintah, kita bergerak malam ini. Jangan beri kesempatan dia lari lagi. 3 mobil polisi melaju membela hujan. Sirene sengaja dipadamkan, hanya cahaya lampu sorot kecil memandu. Ibda Dimas duduk di kursi depan, jantungnya berdetak cepat. Ia tahu penangkapan ini bisa membuka seluruh misteri. Rumah kontrakan yang dituju sederhana berdinding papan berada di gang sempit becek oleh hujan. Tim menyebar menyusuri lorong gelap dengan senjata siap siaga. Unit 1 ke belakang, unit 2 di pintu depan. Jangan gegabah, bisik Surya lewat radio. Dari kela jendela terlihat bayangan pria mondar-mandir. Hujan menutupi suara langkah polisi yang mendekat. Bagus Santoso, seru Surya lantang sambil menggetuk keras. Kami dari kepolisian. Buka pintu atau kami dobrak di dalam, kursi terjatuh. Bayangan itu berlari. Pintu tidak dibuka. Polisi menendang keras, papan rapuh terhempas. Bagus melompat ke arah dapur, mencoba keluar lewat pintu belakang. Namun unit 1 sudah menunggu. Ia meraih sebilah pisau dapur, matanya liar. Letakkan senjata, teriak Dimas. Bagus terdiam sejenak lalu mengangkat pisau tinggi. Dalam sekejap 2 polisi menerjang membekuknya ke lantai basah.
pisau terlempar, suara raungan Bagus bercampur dengan gemuruh hujan. Jangan sakiti saya, teriaknya. Saya hanya disuruh, saya bukan otaknya. Tangannya diborgol, tubuhnya basah kuyup. Penangkapan selesai tanpa korban jiwa, tapi atmosfer tegang menggantung di udara. Di mobil tahanan Bagus duduk dengan wajah pucat. Napasnya terengah, suara hujan menghantam atap mobil. Dimas menatapnya lewat cermin. Kamu punya kesempatan bicara, katanya datar. Siapa yang menyuruhmu? Bagus menunduk lalu bergumam, saya hanya melakukan apa yang diperintahkan. Kalau tidak hidup saya hangkur. Siapa? Tekan Dimas. Namun Bagus diam. Matanya kosong seolah takut pada sesuatu yang lebih besar daripada borgol di tangannya. Di ruang interogasi Mapolres Karawang, Bagus akhirnya diperiksa resmi. Surya duduk di seberang meja menyalakan perekam suara. Bagus, kamu ditangkap karena dugaan keterlibatan dalam kasus Raka Pratama. Kami punya bukti rekaman CCTV, koper ponsel dan saksi. Katakan kebenaran. Bagus menggertakkan gigi. Saya tidak berniat membunuh. Malam itu saya hanya diminta menjemput Raka. Katanya ada pertemuan penting. Diminta oleh siapa, tanya Surya cepat. Bagus menarik napas panjang. Seorang wanita. Saya tidak bisa sebut namanya. Wanita itu Bu Tiarani, potong Dimas. Bagus terdiam. Tangannya bergetar di atas meja. Setelah beberapa detik ia berbisik, kalian sudah tahu jawabannya. Pengakuan setengah hati itu membuat ruang interogasi berat. Surya menutup map berdiri. Kita butuh bukti lebih dari sekadar kata-kata. Tapi pengakuan ini membuka jalan. Di luar Dimas berkata pelan, kalau benar Bu Tiarani yang memberi perintah berarti dia bukan sekadar saksi. Dia inti lingkaran. Surya mengangguk. Namun hukum harus tegak dengan bukti, bukan asumsi. Kita harus gali lebih dalam. Bagus mungkin tahu lebih banyak. Sementara itu di rumah besar Galumas suasana mencekam. Kabar penangkapan Bagus sudah sampai. Wartawan berkumpul di depan pagar menyorot kamera setiap kali lampu rumah menyala. Ibu Tiarani duduk di ruang tamu, wajahnya pucat. Telepon genggam di tangannya terus bergetar dengan panggilan tak terjawab. Ia menutup mata, menarik napas panjang. Dalam hati ia tahu lingkaran semakin sempit. Malam makin larut, hujan mulai reda. Di ruang kerja Mapolres, papan kasus kini bertambah satu foto Bagus Santoso dengan label tersangka ditangkap. Garis merah dari fotonya terhubung ke koper gudang Spibu dan akhirnya ke potret Ibu Tiarani. Dimas menatap papan itu lalu berbisik, malam ini kita menangkap bayangan. Tapi esok kita harus menghadapi cahaya yang menyilaukan. Surya menimpali benar. Bayangan hanya bergerak kalau ada sumber cahaya. Dan cahaya itu mungkin berasal dari rumah megah di Galumas. Hening memenuhi ruangan. Kasus belum selesai, justru baru memasuki babak yang lebih berbahaya. Pagi itu udara Karawang masih lembab setelah hujan semalaman. Di dalam Mapolres Karawang suasana tegang. Bagus Santoso yang baru ditangkap malam sebelumnya duduk dengan pakaian basah kusam, mata merah, tangan terborgol di meja interogasi. Di seberangnya AKP Surya dan Ibda Dimas sudah siap dengan tumpukan berkas. Bagus, Surya membuka suara tenang tapi tajam. Kamu sudah mengakui menjemput Raka malam itu. Tapi kamu belum mengatakan siapa yang menyuruh. Kami perlu dengar langsung. Bagus menunduk, jari-jarinya gemetar. Kalau saya sebut namanya saya habis. Orang itu punya kekuasaan. Saya cuma pion. Selama kamu diam, kamu tetap tersangka utama, potong Dimas. Kalau kamu bicara, kamu bisa dianggap hanya kaki tangan. Pilihannya di kamu. Bagus menghela napas berat lalu menatap kosong ke dinding. Ya benar. Saya dapat perintah dari Ibu Tiarani. Ruangan hening. Surya menatap Dimas lalu mengkatat. Kamu yakin? Saya yakin, jawab Bagus dengan suara parau. Dia telepon malam itu. Katanya ada urusan dengan Raka. Saya diminta bawa mobil bak jemput dari Bekasi lalu antar ke Karawang. Tapi saya tidak tahu rencana akhirnya bakal sekejam itu. Beberapa jam kemudian giliran Ibu Tiarani dipanggil untuk diperiksa ulang. Ia masuk ruangan dengan langkah pelan mengenakan blus hitam sederhana, wajahnya tegang namun berusaha tenang. Bu Tiara, Surya memulai, kami punya pengakuan dari Bagus. Dia menyebut ibu sebagai orang yang memberi perintah menjemput Raka malam itu. Apa benar? Ibu Tiarani menatap lurus lalu tersenyum tipis. Itu bohong. Bagus hanya ingin selamat sendiri. Saya tidak pernah memerintahkannya. Dimas menimpali, tapi kami menemukan kunci gudang Teluk Jambe di garasi rumah ibu. Gudang itu dipakai untuk menyimpan barang bukti terkait korban. Wajah Ibu Tiarani kaku. Saya tidak tahu bagaimana kunci itu bisa ada di situ. Mungkin Bagus sengaja menaruh untuk menjebak saya. Dan koper di garasi ibu mengandung DNA korban, tambah Surya. Untuk pertama kalinya mata Bu Tiarani bergetar. Ia mencoba menenangkan diri tapi nada suaranya melemah. Saya tidak pernah menyentuh koper itu. Raka memang pernah datang, mungkin dia sendiri yang menaruh sesuatu tanpa sepengetahuan saya.
Konfrontasi pun dilakukan. Bagus dibawa masuk ke ruangan didudukan berhadapan dengan Bu Tiarani. Bilang padanya, Bagus, ujar Surya. Bagus menatap ke arah perempuan yang dulu ia segani. Ibu sendiri yang telepon saya. Jangan pura-pura lupa. Ibu bilang Raka sudah keterlaluan minta saya kasih pelajaran. Bu Tiarani langsung membantah, suaranya meninggi. Omong kosong, kau yang serakah. Bagus, kau yang mau uang lebih dari saya lalu kau tarik-tarik nama saya. Bagus membalas dengan suara serak, kalau bukan perintah ibu mana mungkin saya berani. Saya sopir biasa bukan penjahat. Ketegangan menebal. Surya mengangkat tangan menengahi. Cukup, fakta dan bukti yang akan bicara. Kata-kata kalian hanya memperkuat arah penyelidikan. Malamnya di kantor polisi, Dimas meninjau kembali rekaman CCTV tol. Bayangkan perempuan di kursi penumpang mobil bak masih menjadi misteri. Ia membandingkan dengan postur tubuh Bu Tiarani. Tinggi bahu, sempit rambut sebahu. Potongan itu samar tapi tidak bisa diabaikan. Kalau benar itu dia, maka keterlibatannya bukan lagi sekadar dugaan, gumam Dimas. Di rumah tahanan sementara Bu Tiarani duduk sendiri. Lampu neon pukat menggantung, bayangannya terpantul di dinding. Ia memejamkan mata mengingat kembali malam itu. Raka marah meminta uang, menggenggam akan meninggalkannya. Amarah dan ketakutan bercampur. Ia memanggil Bagus bukan untuk membunuh, katanya, pada dirinya sendiri, tapi untuk menakut-nakuti. Namun situasi melenceng. Dan kini ia terjebak di lingkaran pengakuan, bukti dan gosip masyarakat. Keesokan paginya berita penangkapan Bagus menghiasi halaman depan koran lokal. Judul besar, sopir bayangan dibekuk, kasus Citarum makin terungkap. Foto Bu Tiarani ikut terpampang meski statusnya belum tersangka. Di pasar orang-orang membicarakannya sambil menimbang sayur. Kalau benar Bu Tiara terlibat, itu bukti uang tidak bisa beli kebahagiaan, kata seorang pedagang tempe. Sementara itu anak-anak sekolah menirukan berita televisi menyebut nama Raka dengan nada prihatin. Kasus ini telah menjadi cerita publik membayang dalam kehidupan sehari-hari. Di Makassar, Surya menutup rapat dengan kalimat tegas. Kita sudah punya 2 jalur pengakuan Bagus dan bukti fisik yang mengarah ke Bu Tiarani. Tapi untuk menjeratnya kita butuh 1 bukti penentu, entah rekaman suara, saksi mata yang berani, atau temuan forensik baru. Dimas mengangguk. 1 kepinggan lagi dan semua akan jatuh pada tempatnya. Ia tahu badai sesungguhnya belum datang. Konfrontasi hari ini hanyalah awal dari pertarungan panjang antara kebenaran dan bayangan. Siang terik di Galumas. Matahari memantul dari dinding rumah-rumah modern, jalan lenggang hanya dilalui mobil mewah sesekali. Namun di balik pagar tinggi salah satu rumah tetangga Ibu Tiarani, seorang pria parubaya duduk gelisah. Namanya Pak Rendra, satpam kompleks yang sudah bekerja lebih dari 10 tahun. Sejak kasus Raka menkuat, hatinya tidak tenang. Malam itu, malam ketika mobil bak keluar sekitar pukul 1 pagi, ia sebenarnya melihat lebih banyak daripada yang pernah ia laporkan. Di pos keamanan, Dimas datang sendiri mendekat dengan ramah. Pak Rendra, saya tahu Bapak sempat cerita soal mobil yang lewat. Tapi kami butuh kejujuran penuh. Apa ada yang Bapak sembunyikan? Pak Rendra menatap gelas kopi di tangannya. Tangannya bergetar. Saya takut Pak, Ibu Tiara orang kuat. Kalau saya bicara bagaimana keluarga saya, kami bisa lindungi Bapak sebagai saksi, jawab Dimas tegas. Tapi kebenaran harus keluar. Hening beberapa detik. Lalu Rendra menghela napas panjang. Baiklah, malam itu bukan hanya mobil bak yang saya lihat. Saya juga melihat Bu Tiara sendiri keluar dari rumah, masuk ke mobil sebagai penumpang. Saya kenali dari cara jalannya meski ia pakai masker dan jaket. Rambutnya sebahu-bahunya tegak. Tidak mungkin saya salah. Dimas menatap serius mengcatat detail. Apakah ada orang lainnya? Ada seorang pria muda di kursi depan, saya kira itu Bagus. Mereka buru-buru terpal ditutup rapat. Saya sempat mau tegur tapi saya urung. Kesaksian itu membuat Dimas tersekat. Inilah kepingan yang ia cari, saksi mata langsung. Sore harinya rapat gelar perkara digelar di Polres. Surya mendengarkan laporan Dimas. Jadi saksi menguatkan bahwa Bu Tiara ada di mobil bersama Bagus malam kejadian. Jika benar, berarti keterlibatannya bukan sekadar dugaan. Seorang penyidik lain bertanya apakah kita bisa langsung menetapkan tersangka. Surya menggeleng. Kita perlu dukungan bukti tambahan, rekaman CCTV atau pengakuan lanjutan. Tapi ini sudah sangat signifikan. Kita siapkan langkah hukum. Di sisi lain, berita tentang saksi baru mulai bocor ke media. Judul-judul daring bermunculan, tetangga melihat sosok mirip Bu Tiara di mobil misterius. Publik semakin yakin bahwa pengusaha itu punya peran besar. Di pasar tradisional, orang-orang berbisik dengan nada pasti. Sudah jelas Bu Tiara pasti terlibat. Kalau tidak, kenapa muncul di mobil? Namun ada juga yang masih ragu. Hati-hati, bisa saja saksi salah lihat. Jangan sampai kita menuduh tanpa bukti kuat. Malamnya di ruang tahanan, Bagus mendengar kabar tentang saksi baru. Ia tampak resah. Kalau semua sudah tahu, kenapa saya yang ditahan sendirian? Ibu itu juga harus tanggung jawab, gerutunya kepada petugas. Saat penyidik menanyakan kembali, Bagus mengaku lebih banyak. Saya tidak bohong. Ibu Tiara sendiri yang ada di mobil.
Dia yang panik setelah Raka tak sadarkan diri. Saya hanya ikut perintah. Kalau tidak saya habis. Pengakuan itu direkam resmi menambah bobot kesaksian Rendra. Keesokan harinya polisi kembali memeriksa rumah besar di Galumas. Kali ini fokus di ruang bawah tanah yang jarang dipakai. Dari sana ditemukan lap kain pembersih dengan noda samar yang kokok dengan hasil uji darah korban. Bukti semakin menumpuk kata teknisi forensik. Sulit bagi pemilik rumah untuk menggelak. Sementara itu Ibu Tiarani mulai kehilangan kendali. Di ruang interogasi ia berusaha mempertahankan ketenangan tapi tatapannya goyah. Bu saksi menyebut melihat ibu malam itu bersama Bagus, ujar Surya. Ia terdiam lama lalu berkata pelan, saksi salah lihat. Malam itu saya di rumah. Kalau begitu mengapa rekaman CCTV hilang tepat di jam tersebut, tanya Dimas. Ibu Tiara menggertakkan gigi tidak menjawab. Keheningan justru semakin memberatkan. Di luar kantor polisi wartawan berkerumun. Masyarakat menunggu dengan antusias seolah ini drama yang tak berkesudahan. Setiap langkah Ibu Tiarani menjadi sorotan kamera. Di media sosial sebagian netizen menulis kebenaran mulai terkuak. Hukum harus adil meski pelakunya kaya. Namun ada juga yang menulis kasihan Bu Tiara kalau difitnah. Jangan-jangan semua ini permainan orang lain? Dinamika opini publik menambah tekanan pada penyidik. Malam itu Dimas menatap papan kasus yang semakin penuh. Kini ada foto saksi Rendra ditempel di samping garis merah yang menghubungkan mobil bak koper dan gudang. Kepingan-kepingan sudah hampir lengkap, gumamnya. Tinggal satu dorongan lagi untuk menjatuhkan topeng terakhir. Surya berdiri di sampingnya. Dan dorongan itu bisa datang dari siapa saja, bukti digital, saksi tambahan, atau mungkin pengakuan Bu Tiara sendiri. Hening menyelimuti ruangan. Di luar suara jangkrik bercampur angin malam Karawang. Kasus ini semakin dekat pada inti namun juga semakin berbahaya. Hujan tipis turun membasahi jalan-jalan Galumas. Lampu jalan memantul di genangan membuat bayangan berkilau seperti KKPK. Malam itu rumah besar milik Ibu Tiarani kembali dikepung kamera wartawan. Setiap kilatan lampu blitz memotong gelap seakan rumah itu bukan lagi hunian melainkan panggung sebuah drama yang menegangkan. Di dalam suasana berbeda, polisi menempelkan segel di pagar depan lalu memasang garis kuning di sekitar garasi. Tim forensik membawa kotak-kotak peralatan menyisir setiap sudut. Suara kamera media dari luar bercampur dengan bunyi alat laboratorium. Ibda Dimas berdiri di ruang tamu mengamati detail. Di rak buku ia menemukan map dokumen properti, beberapa kwitansi dan sebuah catatan kecil dengan tulisan tangan. Tulisan itu berbunyi singkat, "Jangan biarkan dia pergi, aku tidak sanggup." Dimas memasukkannya ke dalam kantong bukti. Di ruang interogasi Ibu Tiarani kembali diperiksa. Kali ini ekspresinya tidak lagi setegas sebelumnya. Rambutnya sedikit kusut, makeup tipis tak mampu menutupi wajah letih. Bu Surya membuka percakapan, "Kami menemukan catatan di rumah Ibu. Isinya jelas mengarah ke Raka." "Apa maksud tulisan itu?" Ibu Tiarani menunduk. Tangannya saling menggenggam erat. "Itu hanya curahan hati. Saya takut kehilangan dia, tidak lebih." "Namun fakta menunjukkan sebaliknya," sambung Dimas. "Anda terlihat di mobil bersama Bagus, ada koper dengan DNA korban di rumah Anda, dan sekarang catatan ini. Semua mengarah pada satu hal, Anda terlibat lebih jauh dari yang Anda akui." Air mata tipis muncul di sudut mata Bu Tiarani. "Saya memang mencintainya terlalu dalam, tapi saya tidak pernah berniat mengakhiri hidupnya." Di luar opini publik makin panas. Media televisi menayangkan tayangan langsung dari depan rumah Galumas. Narasi berita berbunyi saksi baru menguatkan dugaan keterlibatan pengusaha properti Karawang dalam kasus Citarum. Polisi terus menggali bukti. Netizen memenuhi media sosial dengan komentar. Ada yang menyebut Bu Tiarani korban cinta buta, ada yang menggekamnya sebagai sosok haus kuasa. Kasus ini bukan lagi sekadar kriminal melainkan potret tentang cinta uang dan kekuasaan. Malam semakin larut, tim penyidik menemukan kejutan lain. Dari ruang bawah tanah rumah Bu Tiarani mereka mengangkat sebuah hard disk eksternal yang tersembunyi di balik lemari. Setelah diuji kepat ternyata perangkat itu berisi salinan rekaman CCTV yang sebelumnya hilang. Dimas menahan napas ketika potongan video diputar. Gambar agak buram tapi jelas terlihat pukul 23.45 mobil bak berplat berakhiran 23 berhenti di depan garasi. Bagus turun membuka pintu lalu Ibu Tiarani muncul dari dalam rumah dengan mantel gelap. Mereka berbicara sebentar kemudian bersama-sama memasukkan koper besar ke dalam bak mobil. "Ini dia," Surya berbisik, "bukti visual." Keesokan paginya suasana di Mapolres Karawang memanas. Semua anggota tim berkumpul menyaksikan rekaman itu berulang-ulang. Tak ada lagi keraguan, Bu Tiarani bukan sekadar saksi yang aktif terlibat. "Dengan bukti ini kita bisa ajukan status tersangka," kata Surya mantap. Dimas mengangguk. "Tapi kita harus hati-hati. Ini kasus besar, sorotan publik tinggi. Pastikan semua prosedur rapi."
Di sisi lain Ibu Tiarani duduk sendiri di ruang tahanan. Ia sadar lingkaran semakin sempit. Catatan kecil saksi mata koper dan kini rekaman CCTV semuanya menjerat dirinya. Ia menutup wajah dengan kedua tangan berbisik lirik, aku hanya ingin dia tetap di sisiku, tapi kenapa semua jadi begini? Sore itu polisi menggelar konferensi pers resmi. Wartawan memadati aula. Surya berdiri di podium berbicara tegas berdasarkan bukti baru termasuk rekaman. CCTV, Polres Karawang menetapkan Ibu Tiarani sebagai tersangka dalam kasus meninggalnya Raka Pratama. Proses hukum akan dilanjutkan sesuai ketentuan. Kilatan kamera meledak serentak, suara wartawan bersahutan. Berita besar PK malam itu juga. Di luar aula Dimas berdiri menatap langit Karawang yang mulai keras setelah hujan. Ia tahu perjalanan kasus belum selesai. Masih ada pengadilan, masih ada ruang pembelaan. Namun satu hal pasti, kebenaran perlahan muncul ke permukaan meski harus menembus kabut cinta, uang dan ketakutan. Sungai Citarum tetap mengalir membawa arusnya entah ke mana. Tapi kini arus itu juga membawa cerita tentang bagaimana satu rahasia akhirnya tak bisa lagi disembunyikan. Sehari setelah pengumuman resmi polisi Karawang digungkang, di warung kopi terminal hingga kampus orang hanya membicarakan satu hal, penetapan Ibu Tiarani sebagai tersangka. Di televisi lokal wajahnya memenuhi layar berdampingan dengan potret Raka Pratama muda berseragam penerbangan. Pembawa berita membekakan narasi cinta terlarang berujung maut. Pengusaha properti ternama Karawang kini resmi menjadi tersangka. Di media sosial tagar #kasus Galumas dan #kebenaran untuk Raka trending. Ada yang menggekam keras menyebutnya lambang kerakusan cinta dan kuasa. Ada juga yang merasa iba menganggap ia hanya perempuan kesepian yang terjerat perasaan salah. Di Mapolres Karawang, ruangan penyidik penuh kertas berkas dan monitor. Ibta Dimas menatap layar komputer membaca komentar publik. Kasus ini sudah jadi drama nasional. Tekanan makin berat. EKP Surya berdiri di sampingnya. Biarkan opini berjalan, tugas kita memastikan berkas kuat. Persidangan nanti harus berdasarkan bukti bukan gosip. Dimas mengangguk lalu membuka map baru hasil forensik koper dan lap kain dari ruang bawah tanah. Laporan jelas DNA kokok dengan korban cairan pembersih digunakan untuk menghapus jejak. Semakin sulit bagi Ibu Tiarani menghindar. Sementara itu keluarga Raka di Bandung menerima kabar dengan campur aduk. Ayahnya seorang pensiunan militer berbicara singkat kepada wartawan. Kami hanya ingin keadilan. Anak saya bukan angka di laporan, dia seorang anak yang punya mimpi. Ibunya menangis lirih memegang foto Raka. Dia selalu bilang ingin terbang tinggi tapi takdirnya berhenti di sungai. Semoga hukum bisa menegakkan kebenaran. Kata-kata itu menyebar luas, dikutip media nasional, menambah gelombang empati publik. Di sel tahanan Ibu Tiarani duduk di sudut, wajahnya pucat, rambutnya kusut. Ia mendapat kunjungan dari pengacara barunya Bapak Hardiman, seorang advokat terkenal di Jakarta. Bu, kasus ini berat, kata Hardiman serius. Tapi ingat, pengadilan tidak hanya menilai bukti tapi juga niat. Jika kita bisa buktikan tindakan ibu bukan direncanakan, hukuman bisa lebih ringan. Ibu Tiarani menunduk. Saya hanya ingin orang tahu saya mencintainya. Itu salahkah? Hardiman menarik napas. Cinta tidak salah, tapi tindakan yang lahir darinya bisa membawa malapetaka. Fokus kita sekarang bertahan di persidangan. Di luar, demonstrasi kecil mulai muncul. Sejumlah mahasiswa di Karawang menggelar aksi di alun-alun membawa poster bertuliskan keadilan untuk Raka dan hukum jangan pilih kasih. Mereka berorasi menuntut agar proses hukum berjalan transparan tanpa intervensi. Lalu lintas tersendat, warga berkumpul menonton. Polisi mengawasi dengan ketat menjaga agar tidak terjadi keributan. Malam itu rapat internal digelar kembali. Surya memimpin dengan nada tegas. Kita sudah punya bukti fisik, saksi dan pengakuan bagus. Tinggal melengkapi berkas dakwaan untuk dilimpahkan ke kejaksaan. Semua harus rapi, jangan beri celah hukum. Dimas menambahkan, tapi jangan lupa opini publik bisa memengaruhi jalannya persidangan. Kita harus siapkan strategi komunikasi. Jangan sampai dianggap kita membela yang kuat atau menekan yang lemah. Semua anggota tim mengangguk. Mereka sadar kasus ini sudah melampaui ruang interogasi, yakini jadi panggung bangsa. Di televisi malam, seorang tokoh agama berbicara di talk show. Kasus ini bukan hanya tentang hukum tapi juga pelajaran moral. Cinta yang berubah jadi obsesi bisa merusak jiwa. Uang dan kuasa tidak bisa menahan seseorang tetap tinggal jika hatinya ingin pergi. Ungkapan itu viral dibagikan ribuan kali menjadi bahan renungan. Sementara itu di kamar selnya, Ibu Tiarani menatap langit-langit. Ia teringat kembali malam bersama Raka, senyumnya, tawa mudanya, janji-janji sederhana. Air mata mengalir tanpa suara. Aku hanya ingin kau tetap di sini, bisiknya, tapi karaku salah. Di luar, suara jangkrik dan langkah sipir mengiringi malam panjangnya. Menjelang dini hari, Dimas menutup map berkas dengan rasa lega. Satu fase selesai penggusutan, fase berikutnya menanti persidangan. Ia menatap papan kasus yang kini penuh tanda kentang merah. Kebenaran sudah hampir utuh, gumamnya.
Tapi apakah keadilan bisa benar-benar diraih, itu yang akan kita lihat di ruang sidang. Di luar jendela fajar mulai meningkap langit Karawang. Kota bersiap menyambut hari baru sementara kasus ini bersiap memasuki babak baru, babak yang akan menentukan nasib Ibu Tiarani, nama baik rakyat dan kepercayaan masyarakat pada hukum. Pagi itu Pengadilan Negeri Karawang penuh sesak. Hujan rintik baru saja reda namun ratusan orang sudah berdesakan di halaman, sebagian memegang payung, sebagian lainnya mengangkat ponsel untuk merekam. Spanduk terbentang di pagar keadilan untuk rakyat dan hukum, jangan pandang bulu. Di dalam ruang sidang kursi pengunjung dipenuhi wartawan, mahasiswa serta warga yang ingin menyaksikan langsung. Kamera televisi menyorot tiap sudut menyiarkan secara langsung ke seluruh negeri. Di kursi terdakwa Ibu Tiarani duduk dengan wajah pucat. Ia mengenakan kemeja putih sederhana, rambut terikat, mata sembab. Di sampingnya Penggakara Hardiman sibuk merapikan berkas. Beberapa meter dari situ Bagus Santoso juga duduk sebagai terdakwa, lain kepala menunduk, tangan terlipat di pangkuan. Hakim Ketua Ibu Ratna memasuki ruang sidang. Palu diketuk 3 kali. Sidang kasus meninggalnya Raka Pratama dengan terdakwa Tiarani dan Bagus Santoso dinyatakan dibuka. Jaksa penuntut umum maju membaca dakwaan panjang. Suaranya jelas tegas menggema di ruang sidang. Terdakwa Tiarani bersama-sama dengan terdakwa Bagus Santoso diduga telah merencanakan atau setidaknya mengetahui tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban Raka Pratama. Bukti berupa rekaman CCTV, hasil forensik koper serta keterangan saksi memperkuat dugaan keterlibatan keduanya. Setiap kalimat membuat ruang sidang bergemuruh. Beberapa pengunjung berbisik, sebagian lain menggeleng tak percaya. Ketika giliran Penggakara berbicara, Hardiman berdiri dengan suara tenang namun berwibawa. Yang mulia, klien kami tidak pernah berniat menghilangkan nyawa siapapun. Semua bukti harus dibaca dengan cermat. Ada kemungkinan besar bahwa klien kami hanyalah korban keadaan terjebak dalam situasi yang tidak bisa ia kendalikan. Ia menekankan bahwa hubungan Tiarani dengan Raka bersifat personal, emosional, bukan kriminal. Apakah cinta yang salah bisa langsung dianggap niat jahat? Kami akan buktikan sebaliknya. Sesi berikutnya menghadirkan saksi-saksi. Pak Rendra Satpam Kompleks maju dengan langkah kaku. Ia bersumpah di depan hakim lalu menceritakan apa yang dilihatnya malam kejadian. Saya melihat mobil bak keluar sekitar jam 1 pagi. Saya juga melihat sosok perempuan dengan rambut sebahu memakai masker yang masuk ke mobil itu. Saya yakin itu Bu Tiarani. Hardiman mencoba menggoyahkan. Saudara saksi, malam itu gelap dan hujan. Apakah Anda bisa 100% yakin? Rendra menatap lurus. Saya sudah bertahun-tahun melihat beliau keluar masuk rumah. Karena jalannya saya tidak mungkin salah. Pengunjung berbisik kagum sementara Ibu Tiarani menunduk semakin dalam. Saksi lain ahli forensik menjelaskan hasil laboratorium. 2 koper, 1 dari garasi rumah Tiarani, 1 dari gudang Bagus. Keduanya mengandung DNA korban. Ada upaya pembersihan dengan cairan kimia namun jejak tetap terdeteksi. Jaksa menatap ke arah hakim. Ini membuktikan korban tidak hanya dibawa tetapi juga disembunyikan dengan upaya sistematis. Di kursi terdakwa Bagus akhirnya angkat bicara. Dengan suara serak ia berkata, saya hanya mengikuti perintah. Saya takut Ibu Tiara yang suruh saya jemput Raka. Saya tidak punya keberanian menolak. Ruangan bergemuruh. Penggakara segera memprotes menyebut pernyataan itu harus diverifikasi. Namun bagi publik yang hadir kata-kata Bagus sudah cukup menegaskan keyakinan mereka. Sesi hari itu berakhir sore menjelang malam. Hakim mengetuk palu menunda sidang hingga pekan depan. Persidangan akan dilanjutkan dengan mendengar keterangan terdakwa dan saksi tambahan. Warga berdesakan keluar, wartawan mengejar setiap langkah Penggakara dan keluarga korban. Lampu kamera berkilauan, suara tanya jawab bersahutan. Di luar gedung keluarga Raka berdiri bersama Penggakara mereka. Ibunya menangis memegang foto anaknya. Ayahnya berbicara tegas, kami percaya hukum. Semoga keadilan benar-benar ditegakkan. Malam itu di ruang tahanan Ibu Tiarani duduk memeluk lutut. Suara sidang sorot mata orang banyak, kata-kata saksi semuanya berputar di kepalanya. Ia menutup wajah berbisik, pelan Raka, andai saja kau tahu aku tidak pernah ingin ini terjadi. Namun tembok dingin hanya membalas dengan keheningan. Di Mapolres Dimas menutup berkas dengan letih. Ia tahu jalur panjang masih menanti sidang-sidang berikut, perdebatan hukum, opini publik yang tak pernah reda. Tapi ia juga tahu kebenaran sudah semakin jelas. Persidangan baru dimulai, gumamnya, dan kebenaran kini berada di tangan hakim. Di luar jendela Karawang terlelap, namun di benak semua orang yang mengikuti kasus ini malam terasa panjang menunggu babak berikut dari sebuah kisah cinta kuasa dan tragedi yang akhirnya dibawa ke meja hijau. Pagi itu ruang sidang kembali penuh sesak. Bangku pengunjung dipadati warga, wartawan hingga aktivis mahasiswa. Semua ingin menyaksikan kelanjutan perkara yang sudah menjadi sorotan nasional. Palu hakim menggetuk membuka sidang hari itu. Giliran terdakwa memberikan keterangan terakhir sebelum jaksa menutup tuntutan.
Bagus Santoso maju lebih dulu, tubuhnya tampak lebih kurus dari hari pertama penangkapan. Dengan suara bergetar ia berkata, "Saya menyesal. Saya memang mengemudi mobil malam itu, saya ikut memindahkan koper. Tapi saya tidak pernah ingin Raka mati. Saya hanya takut pada perintah, takut kehilangan pekerjaan, takut hutang saya ditagih. Saya minta maaf pada keluarga korban." Ibunda Raka menangis lirih di bangku pengunjung. Ayahnya hanya menunduk menahan emosi. Giliran berikutnya semua mata tertuju pada Ibu Tiarani. Ia berdiri dengan langkah pelan, wajah pucat namun matanya menyala dengan campuran penyesalan dan keberanian. Hakim memintanya bicara. Yang mulia, suaranya pelan namun terdengar jelas, "Saya tidak akan berbohong lagi. Saya memang memanggil Bagus malam itu. Saya panik setelah bertengkar hebat dengan Raka. Dia marah meminta uang mengganggam akan meninggalkan saya. Saya takut saya terlalu mencintainya." Ruang sidang hening hanya terdengar isakan kecil. "Saya tidak berniat membunuh. Tapi ketika semuanya terjadi begitu cepat saya kehilangan kendali. Saya ingin menahannya, bukan menghabisinya. Cinta saya berubah jadi penjara dan penjara itu membunuh kami berdua. Raka kehilangan hidupnya, saya kehilangan semuanya." Air matanya jatuh. "Saya tahu tidak ada kata maaf yang cukup. Tapi biarlah dunia tahu saya bukan monster, hanya perempuan yang tenggelam dalam rasa takut ditinggalkan." Jaksa menatap hakim. "Pengakuan ini justru mempertegas pasal yang kami ajukan. Obsesi niat menahan korban serta tindakan menutup-nutupi jelas menunjukkan kesadaran perbuatan." Pengacara Hardiman mencoba meringankan. "Yang mulia, klien kami bertindak dalam tekanan emosi tanpa perencanaan matang. Mohon dipertimbangkan faktor psikologis." Namun suasana ruang sidang jelas memihak pada narasi jaksa. Publik menilai cinta buta tidak bisa dijadikan alasan untuk menghapus kesalahan. Sesi berlanjut dengan pembacaan tuntutan. Jaksa berdiri membacakan dengan suara keras menuntut agar terdakwa Bagus Santoso dihukum penjara seumur hidup atas keterlibatannya dalam pemindahan dan penghilangan barang bukti. Menuntut agar terdakwa Tiarani dijatuhi hukuman pidana mati atau minimal penjara seumur hidup karena terbukti secara sah dan meyakinkan mengakibatkan hilangnya nyawa korban Raka Pratama. Ruang sidang bergemuruh. Wartawan menulis cepat, kamera menyorot tiap kata. Beberapa pengunjung bertepuk tangan, kecil lainnya hanya menahan napas. Usai sidang ditutup, wartawan menyerbu halaman pengadilan. Spanduk protes dan doa terbentang berdampingan. "Hukum setimpal," teriak sekelompok mahasiswa. Sementara kelompok lain hanya mengangkat lilin kecil mengenang Raka dengan hening. Keluarga korban keluar dengan wajah tegar. Ayah Raka berkata singkat, "Kami percaya pada hakim. Biarlah hukum menjawab doa kami." Malam itu di sel tahanan, Bu Tiarani menulis surat dengan pensil kecil di atas kertas lusuh. Tangannya bergetar tapi ia menulis panjang. "Untuk keluarga Raka, saya tahu tidak ada maaf untuk saya. Tapi percayalah, saya mencintainya sungguh-sungguh. Cinta itu berubah jadi salah langkah. Semoga suatu hari kalian bisa melepaskan kebencian agar arwahnya tenang." Ia berhenti sejenak lalu menambahkan, "Untuk diriku sendiri, aku belajar bahwa cinta tanpa kebijaksanaan hanya akan melahirkan kehancuran. Aku siap menerima putusan apapun." Surat itu dilipat rapi diserahkan pada sipir. Di Mapolres Dimas dan Surya menatap laporan akhir. Mereka tahu tugas penyidik hampir selesai. Fase berikutnya ada di tangan hakim. "Kasus ini berat," ujar Dimas lirih. "Tapi setidaknya kebenaran sudah muncul." Surya menepuk bahunya. "Kadang kebenaran memang pahit. Tapi itulah yang harus ditegakkan." Mereka menutup map, meninggalkan ruangan dengan perasaan lega bercampur getir. Di luar langit Karawang, bulan purnama tergantung tenang. Namun bagi banyak orang malam itu justru terasa berat. Publik menunggu keluarga korban berdoa dan Ibu Tiarani menanti akhir dari kisah cintanya yang berubah jadi tragedi. Sidang putusan akan segera digelar, dan semua tahu keputusan itu akan menjadi sejarah. Apakah cinta buta bisa ditebus dengan air mata atau harus dibayar dengan hukuman paling berat? Hari itu pengadilan negeri Karawang kembali dipenuhi massa. Dari pagi buta warga sudah berbaris di luar pagar membawa spanduk dan foto almarhum Raka Pratama. Wartawan menyiapkan kamera, stasiun televisi menayangkan siaran langsung. Semua menanti satu hal, putusan hakim. Di ruang sidang suasana menegang. Palu diketuk 3 kali oleh Hakim Ketua Ibu Ratna. Sidang putusan perkara atas nama terdakwa Tiarani dan Bagus Santoso dinyatakan dibuka. Jaksa membacakan ringkasan dakwaan, pengacara memberi pembelaan terakhir, lalu tibalah giliran majelis hakim membacakan putusan. Suara Ibu Ratna tegas nyaring setiap kata menggema di ruang sidang yang hening. Setelah mempertimbangkan seluruh bukti, keterangan saksi, hasil forensik serta pengakuan terdakwa, majelis hakim menyatakan satu, terdakwa Bagus Santoso terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan turut serta menghilangkan jejak korban.
Majelis menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Dua terdakwa Tiarani terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan mengakibatkan hilangnya nyawa korban dengan cara terencana sebagian. Majelis menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Ruang sidang bergemuruh. Beberapa orang bersorak lega, sebagian lain terdiam dengan wajah serius. Ibunda Raka menangis terisak sementara ayahnya berdiri tegak menatap lurus ke arah majelis hakim lalu mengangguk kecil sebuah tanda menerima putusan. Di kursi terdakwa Bagus menunduk, wajahnya kosong. Ibu Tiarani menutup wajah dengan kedua tangan, bahunya bergetar. Air mata jatuh tanpa suara. Ia tidak dijatuhi hukuman mati tapi seumur hidup di balik jeruji tetap berarti kebebasan telah hilang selamanya. Di luar gedung massa bereaksi. Beberapa mahasiswa meneriakan yel-yel keadilan, ditegakkan keadilan untuk Raka. Wartawan berlari ke segala arah menodongkan mikrofon kepada siapa saja yang keluar dari pengadilan. Keluarga Raka dikerubungi media. Ayahnya berkata singkat, "Kami puas dengan putusan ini. Anak kami memang tidak bisa kembali tapi kami percaya keadilan akhirnya ditegakkan." Ibunya hanya bisa memeluk foto Raka menangis sambil berdoa agar arwah anaknya tenang. Malamnya berita putusan menjadi topik utama seluruh saluran televisi. Judul besar terpampang, "Pengusaha properti Karawang dihukum seumur hidup." Media sosial dipenuhi ribuan komentar. Ada yang bersyukur karena keadilan ditegakkan, ada yang tetap bersimpati pada Bu Tiarani melihatnya sebagai perempuan yang tersesat oleh cinta. Seorang tokoh masyarakat menulis di akun resminya, "Kasus ini memberi pelajaran cinta tanpa batas bisa berubah jadi obsesi berbahaya. Hukum harus adil tapi kita juga harus belajar agar tidak terjebak dalam kesalahan yang sama." Di sel tahanan malam itu Bu Tiarani menatap dinding dingin. Ia memegang rosario kecil yang pernah ia bawa saat berdoa di rumah. Air matanya mengalir. Dalam hati ia berbicara, "Raka, maafkan aku. Aku mencintaimu tapi cintaku membunuhmu. Aku akan menjalani hukuman ini sebagai penebusan." Bagus di sel terpisah hanya duduk termenung. Ia sadar hidupnya kini berubah selamanya. "Andai aku berani menolak sejak awal," bisiknya lirih. Beberapa minggu kemudian keluarga Raka menggelar doa bersama di rumah mereka di Bandung. Tetangga, kerabat dan teman-teman lama hadir. Di meja kecil foto Raka dikelilingi bunga melati dan lilin putih. Ayahnya berkata dalam suara tenang, "Kita tidak akan pernah melupakannya. Namanya akan terus hidup bukan hanya karena tragedi tapi karena mimpinya yang tinggi." Keluarga juga mendirikan beasiswa kecil atas nama Raka untuk anak-anak sekolah yang kurang mampu. Dari tragedi mereka berusaha menumbuhkan harapan. Bagi masyarakat Karawang, kasus ini menjadi legenda kelam. Orang-orang menyebutnya tragedi Galumas. Kisahnya diceritakan di warung kopi, di kelas kuliah, bahkan di kerama keagamaan. Semua sepakat cinta uang dan kekuasaan bisa membutakan manusia, tapi hukum dan kebenaran akhirnya akan menemukan jalannya. Di Mapolres, Dimas menatap papan kasus yang kini sudah kosong dari benang merah. Semua bukti telah dipindahkan ke arsip, semua saksi sudah memberi keterangan, semua terdakwa sudah menerima putusan. Ia menghela napas panjang. "Kasus selesai," katanya pada Surya. Surya menepuk bahunya. "Selesai untuk kita tapi untuk mereka hukuman baru saja dimulai." Keduanya diam sejenak memandang hujan tipis di luar jendela. Arus Citarum mengalir jauh membawa rahasia tapi juga membawa penutup bagi kisah panjang ini. Tragedi Raka dan Tiarani berakhir di ruang sidang, namun jejaknya tertinggal di hati banyak orang. Sebuah pengingat pahit bahwa cinta yang berubah jadi obsesi hanya akan berakhir dengan luka. Dan bahwa sekeras apapun usaha menutupi kebenaran, pada akhirnya kebenaran selalu menemukan jalan keluar. Kisah tragis antara Raka dan Ibu Tiarani bukan sekadar cerita kriminal melainkan cermin bagi kita semua. Dari sini kita bisa belajar bahwa cinta tanpa kendali bisa berubah menjadi obsesi. Saat rasa sayang berubah menjadi keinginan memiliki sepenuhnya, itu bukan lagi cinta melainkan belenggu. Uang dan kuasa tidak bisa membeli kebahagiaan sejati. Sebesar apapun harta, ia tidak mampu menahan seseorang yang hatinya ingin pergi. Setiap pilihan ada konsekuensinya. Sekali kita mengambil jalan salah, dampaknya bisa menghancurkan hidup sendiri dan orang lain. Kebenaran akan selalu muncul. Walaupun ditutup rapat, pada akhirnya bukti dan keadilan akan menemukan jalannya. Karena itu, marilah kita menjaga hati hidup dengan jujur dan selalu mengendalikan emosi sebelum mengambil keputusan. Jika Anda merasa kisah ini memberi pelajaran berharga, jangan lupa untuk like, bagikan, dan tentu saja subscribe channel ini. Dukungan Anda sangat berarti agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah nyata penuh makna yang bisa menjadi cermin dalam kehidupan kita. Aktifkan juga lonceng notifikasi supaya Anda tidak ketinggalan cerita berikutnya.